Hari ini kita akan coba merekam dengan menggunakan DSLR. Saat ini dipegang sama Pak Faisal. Kita coba gambar waktu sama suara. Ya. Hari ini kita akan mencoba Kalian ke sini dengan Pak Faisal masih di belakang. tujuannya karena apa? Sekolah Maria Sarjana Perguruan Tinggi Program Studi. Halo teman-teman, nama saya Hanifah Salsabila dari kelas 11 DKP 1. Halo, nama saya Salsabila dari kelas 11 MTK. Hari ini ada kegiatan pesantren kilat Ramadan tahun 1445 Hijriah, hari pertama. Hari ini pembicaranya dari guru SMK 49 Jakarta yaitu Bunda Uli. Dan untuk hari kedua, materinya yaitu Kiai Haji Fahmi Sahlan. Senin 1 April ini kita akan coba challenge dari panitia Rohis 49 untuk membuat video. Apakah dia akan bagus? Di sebelah kanan pakai DSLR, di sebelah sana ada handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan challenge Hanifah untuk memegang kamera ini. Dia akan bercerita pengalamannya selama menggunakan kamera ini untuk syuting. Hari ini hari pertama saya memegang kamera Nikon D5300 dan pengalaman saya adalah karena tipe lensanya fix, jadi agak sulit untuk zoom in zoom out. Jadi saya harus maju dan mundur sendiri. Dan untuk fokusnya karena ini fokusnya manual, jadi saya harus menggunakan ring fokusnya sendiri. Oke, terima kasih. Halo semuanya, saya Hanifah dari kelas 11 DKP 1. Hari ini saya memegang kamera DSLR punya Pak Asro untuk dokumentasi hari ini. Hai, hari ini saya akan ikut materi sanlat bersama Pak Asro. Bahasa Arab Yambi konten kreator berpengalaman lebih dari 11 tahun dalam mengelola sosial media, lembaga atau organisasi mulai dari Facebook, YouTube, dan Instagram. Beliau juga terbiasa membuat konten, menyusun materi, dan melakukan perencanaan strategi atau editorial plan, melakukan promosi digital melalui media sosial, mengelola aktivitas di sosial media, mengedit alur konten menjadi lebih menarik dan relevan agar bisa mendapatkan atensi dari masyarakat. Selain menjadi guru bahasa Arab, ada pun beberapa keahlian beliau, yaitu seperti menjadi videografi, fotografi, dan desain grafis. Kepada Pak Asro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan beri hadiah. Kalau Uli kemarin disuruh ngambil ke ruang BK, ini sudah disiapkan di depan. Kita pengen ambil 6 orang. 6 orang ini harus hobi membaca. Ya. Tunjuk tangan dulu siapa yang berani. Ya udah, sambil jalan aja ya, sambil jalan aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar ke sawah. Barang siapa yang nggak mau nyengir, tolong tatap saya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billah. Hari ini kita akan sama-sama belajar lagi. Nama acaranya apa? Pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan atau pesantren kilat? Kita mulai dengan sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Ilham ada nggak ilham? Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah, sang manusia mulia yang sudah mendobrak dinding-dinding jahiliyah menuju ke arah yang lebih cerah, terang benderang. Beliau adalah sosok hebat yang harus senantiasa di setiap lisan kita untuk bisa memberikan salawat setiap hari. Ya, ini lagi seru. Ada yang bisa bedain? Saya. Ada ya, saya.
Alhamdulillah. Saya akan uji tentang kemampuan literasi kalian pada kasus hari ini. Perhatikan baik-baik statement saya. Perhatikan baik-baik statement saya. Dari Dewi Sandra, kita belajar arti sabar. Benar nggak? Benar nggak? Ada yang mau menyangkal? Belajar dari Dewi Sandra, kita belajar tentang arti sabar. Ada yang salah dengan statement ini? Enggak kan? Karena benar kan? Yang sabar adalah Dewi Sandra. Yang Sandra Dewi adalah suaminya yang pelaku. Ini adalah menggambarkan netizen atau planet kita itu masih rendah dalam literasi. Ya Allah, ini glowing banget. Kamu glowing? Ini pasti pakai skincare-nya wudhu. Kalau doa, nikungnya di sepertiga malam. Kita lanjut. Sudah tahu damai? Ganti lagi. Baik. Sejarah tentang Ramadan itu kan ada 3 ya. Yang paling populer dikenal dengan Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, dan terakhir Syahrul Qur'an. Ulangi, Ramadan dikenal dengan 3 nama: Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, dan Syahrul Qur'an. Syahrul Gunawan gak ada. Syahrul artinya dalam bahasa Arab ya. Bulan Ramadan punya 3 nama yang paling populer. Tapi yang paling kita ingin bahas dari sejarah Ramadan adalah tentang turunnya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan kemarin, tanggal berapa sih? Ada yang tahu? Ramadan tanggal 17 kemarin yang diperingati sebagai Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, itu tanggal berapa di Masehi? Nah, ini adalah bukti bahwasanya kita masih gagal terhadap literasi. Ya. Oke, kita akan coba ulik sebentar tentang kajian dari surat Al-Alaq. Yuk, sama-sama kita ngaji bareng ya. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nanti dulu di 5 aja dulu ya. Kalau kalian dengar cerita tentang turunnya ayat ini, pasti akan nangis buat beberapa orang yang tahu tentang cerita di balik turunnya ayat ini. Nabi kita itu kan menggigil. Punya istri namanya siapa? Khadijah. Ayat turun, malaikat Jibril masih menggunakan bentuk avatarnya. Tidak berbentuk asli yang kasih 70.000 sayap dengan satu sayapnya itu panjangnya antara barat dan timur, enggak. Menggunakan avatar, jadi Nabi Muhammad enggak kaget. Ikhlas, buat dia tetap lagi dengan lebih keras. Anak mamori, kata Nabi Muhammad seperti itu. Saya nggak bisa baca. Tetap ditekap lagi ketiganya, ikhlas. Anak mamori, saya itu nggak bisa baca. Bayangin, sekelas malaikat mendekap Nabi supaya Nabi itu suruh baca. Iqra, baca. Jawabannya 3 kali berulang, anak maqari. Saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Perhatikan kata kunci di surat Al-Alaq ini. Katanya ada Al-Alaq. Al-Alaq dalam Kementerian Agama di tafsir terjemahannya diterjemahkan sebagai apa?
Alat segumpal dan alat dalam bahasa Arab artinya nempel. Cerita tentang surat Al-Alaq ini penting rekan kalian, karena dari surat pertama yang diturunkan kita belajar di bulan Ramadan Nabi menerima sebuah wahyu yang dia nggak pernah. Kalau yang pernah belajar ilmu agama, Nabi itu julukan untuk orang yang berusia berapa? Laki-laki yang berusia berapa? Karena nggak ada Nabi cewek ya. Di umur berapa? 22. Ayo, ada yang tahu? Umur berapakah seorang Nabi? Maksimal sampai di usia 25 dan 40 tahun. Setelah 40 tahun dia masih menjabat atau mendapat gelar pembawa berita. Al-Anbiya itu kan zamannya dari Nabi ya. Nabi adalah Al-Anbiya, para penyampai berita, cuma nyampein doang bahwasanya ini loh ada wahyu tentang ini, selesai. Dia hanya menyampaikan kebenaran dari Tuhan, selesai. Itu adalah Nabi. Masalah orang yang dikasih tahu mau menerima syukur, nggak diterima juga nggak apa. Pertanyaannya, setelah menjadi Rasul, seorang laki-laki itu umur berapa dapat gelar sebagai Rasul? 40 tahun. Nabi di saat itu sudah mendapatkan umur 40 tahun, berhak mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi kalau kan baca sejarah, dia tidak punya kewajiban untuk harus punya pengikut. Tapi kalau sudah menjadi Rasul, utusan, dia harus punya pengikut. Kita hanya mengenal 25 Nabi dan Rasul. Padahal Nabi jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu nggak jumlah Nabi? 25. Ada yang tahu jumlah Nabi ada berapa? Yang kalian imani yang sebagai orang Islam itu cuma 25 ya, Nabi dan Rasul. 25 ini mendapat gelar Nabi dan Rasul, bukan cuma Nabi. Artinya kita sudah mengalami fase banyak banget Nabi ya. Tapi yang diabadikan di Al-Quran ada 25. Oke. Surat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya manusia harus belajar banyak tentang penciptaan dia. Berapa banyak dari kalian yang ketika bangun tidur perasaan kemarin saya sudah begini kok sekarang begini. Ini adalah bentuk bahwasanya kita berproses. Islam tidak mengenal istilah reinkarnasi. Jadi kalau kalian diberi kesempatan hidup cuma sekali. Bisa ganti layar? Saya akan tantang kalian dengan dua istilah ini. Dari paparan ini gampang nggak cara bedain antara saum dengan siam? Saum artinya berpuasa secara umum. Al-Quran menggunakan kata siam. Bagaimana orang harus menahan lapar dan juga aktivitas seksual. Imsak adalah nama lain dari puasa, artinya menahan.